Presiden saya di sini. Oh halo Manajer Han. Melapor kepada Anda. Sini wa orang berhenti sebentar. Berhenti ha. Ini MS Han Peijia, asisten presiden. Juga menjabat sebagai manajer pemasaran kami. Semua orang dipersilakan. Terima kasih semuanya. Sebelumnya di Departemen Perencanaan, saya sudah beresin dengan semua orang. Saya tidak akan memperkenalkan diri. Di departemen saya harap semua orang bisa belajar saling menghormati. Saya tidak peduli siapa yang memperkenalkan Anda. Tidak peduli apa pengalaman Anda. Semua orang harus mencari nafkah berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Harap diingat. Sekarang izinkan saya memperkenalkan rekan baru ini kepada Anda. Stephen. Sangat bagus. Morisian. Semua orang harus tahu. Saya tidak akan memperkenalkannya. Bagaimana dengan Mr. Murai? Saya akan sementara membantu dalam pekerjaan saya. Ada rekan baru yang belum saya temui. Tolong perkenalkan diri Anda. Anggur. Hai, Anda juga di sini. Anggur nama yang sangat spesial. Maka tolong ceritakan tentang resume Anda MS Anggur. Seperti jurusan pendidikan pengalaman kerja. Juga biarkan semua orang mengerti. Apakah Anda baik-baik saja? Seorang koki sekolah menengah kejuruan sebelumnya bekerja di restoran. Oh, Anda adalah gadis yang sujud. Maaf, saya baru mengenalnya. Tidak, maaf, itu saya. Pengalaman Anda menyedihkan. Saya secara pribadi bersimpati kepada Anda. Oh maaf, Anggur, saya lupa. Anda tidak perlu simpati orang lain. Cari nafkah dengan kemampuan Anda sendiri. Tidak perlu bantuan dari orang lain. Saya sudah mendengar pidato Anda. Saya sangat mengagumi Anda. Nyata? Terima kasih, Manajer Han. Sepertinya aku juga ingat. Kita pernah bertemu sebelumnya kan? Seperti di restoran. Terakhir kali kamu tidak makan dengan baik. Aku akan mentraktirmu makan lagi kalau ada waktu. Bagus. Manajer Han, apa pekerjaanku? Nona Grape, aku juga ingin membicarakan ini denganmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan tugas Departemen Pemasaran untuk menjual barang. Kalau ada barang yang mau dijual, bawa saja ke sini. Departemen Pemasaran juga menjual barang. Jangan jual apa-apa. Sangat mudah dimengerti. Tapi dengan jurusan dan kualifikasi akademismu, menjual barang di sini, mungkin butuh lebih banyak pelatihan dan belajar. Semua rekan di sini pernah belajar di luar negeri. Apa nama belakang ibumu? Apa yang tidak kamu mengerti? Belajar di luar negeri tidak ada gunanya. Hebat kalau tahu beberapa kata bahasa asing. Berapa umurmu saat pertama kali menghasilkan uang? Kamu adalah manajer pemasaran. Berapa pengalaman perdagangan yang kamu miliki? Berapa banyak produk yang telah kamu jual? Aku mulai menghasilkan uang saat berumur 10 tahun. Menjual senter sebelum ujian. Menjual kartu game setelah ujian. Menjual cairan koreksi setelah hasil keluar. Menjual es krim di musim panas. Menjual milk tea di musim dingin. Apa barang terlaris di asrama perempuan? Rok mini kosmetik. Apa barang terlaris di asrama laki-laki? Rokok bir korek api. Aku bisa menjual barang hanya dengan mengangguk dan menggeleng. Tingkat pendidikanku tidak tinggi. Juru masak profesional bisa menjual. Aku tidak kalah dari kalian semua. Aku percaya padamu. Dan aku mendukungmu. Kamu pasti bisa. Bagus. Tugas kita saat ini adalah untuk produk pencitraan definisi tinggi 3D yang akan diluncurkan. Melakukan riset pasar dan evaluasi. Nona Grape, kamu menggantikan Tian Denis sebagai asisten pemasaran. Saya harap kamu tidak mengecewakan saya. Molly, tolong ikut saya ke kantor. Bisakah kamu menjelaskannya lebih jelas? Apa yang dilakukan asisten pemasaran? Menjual barang? Kamu bisa melakukannya. Sayang, tolong minta Manajer Han memanggil saya Moju. Baik. Asisten Mo, maka izinkan saya mengingatkanmu. Jangan berbicara untuk gadis bernama Grape lagi. Kenapa? Bukankah dia direkrut oleh Presiden Mo sendiri? Kamu harus selalu menuruti ibuku. Kamu iri dan cemburu. Itu karena Mo. Jika asisten Mo ingin tahu, tanyakan pada Presiden. Saya belum seburuk itu.
Presiden mengirimmu ke sini untuk membantuku. Tolong perhatikan pekerjaan. Tolong jangan menentang saya di depan orang lain. Saya mengatakan yang sebenarnya kan? Apakah kamu sedikit terlalu seperti ibu? Baik. Bagaimanapun saya tidak bisa mengatakannya padamu. Maka kamu setidaknya bisa memberi saya sedikit muka. Maaf saya salah. Manajer Han. Saya akan mendengarkan perpisahanmu mulai sekarang. Tidak apa-apa, saya akan bekerja dulu. Selamat tinggal. Asisten moda, ini adalah kantormu. Oh tidak terlalu besar. Sebagai asisten saya harus berada di tempat asisten. Apapun yang terjadi terjadilah. Tapi terima kasih. Grape. Ayo. Organisasi Intelijen Pasar Produsen Jingdong. Kirim ke email dengan cepat. Grape. Saya membutuhkan informasi terbaru yang dirilis oleh pemerintah. Informasi dan kebijakan terkait di bidang tersebut. Grape. Ayo. Perkenalan produk 3D. Perencanaan harga, perencanaan, kemasan, perencanaan, penjualan produk sejenis, dan perencanaan ekstensi. Wah! Hei, kembalikan itu padaku. Anda terlalu sopan pada saya, Tuan. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Saya mengambilnya? Ya. Oh, kembalikan padaku. Halo Presiden. Agak rumit. Oke. Bos. Lihat saya mengambil barangmu. Lalu mengembalikannya padamu. Saya menyimpannya dengan baik untukmu. Haruskah kamu tidak berterima kasih padaku? Kenapa kamu memukulku? Kamu tidak mengenalku. Oke, saya tidak akan mengganggumu lagi. Kamu bekerja dulu. Lalu tunggu sampai suasana hatimu baik. Bisakah kita bicara lagi? Sudah selesai. Oke. Ketua. Nomor telepon penjaga rumahmu. Halo. Apa? Siapa yang kamu bicarakan? Bro, kamu masih terjebak? Kartu internet. Bisakah kita ganti mobil? Mobil ini harus pergi dulu. Kakak. Liusin, apa yang kamu lakukan? Gambar.
Leluhur kecilku. Siapa yang menyuruhmu menyemprot? Siapa yang menyuruhmu menyemprot? Kamu bodoh kamu. Jangan berlarian dulu. Dengarkan kerabatku. Dengarkan ibuku. Jika tidak dihapus sapi akan menginjaknya. Yuan Xin jangan berlarian. Yuan Xinda. Tidak ada penyelamatan, tidak ada penyelamatan. Kamu bisa main di sana. Mas yang bisa main gitar nggak buru-buru. Dia datang, aku datang, aku datang. Namaku bukan Yun Xiao. Jangan teriak-teriak lagi. Tolong yang ini. Orang kaya ini lumayan bagus. Tempat yang bagus untuk melihat laut. Silakan duduk. Oh, enggak, makasih. Kamu duduk, kamu duduk. Kamu berdiri, aku enggak nyaman duduk. Nyonya Li sibuklah. Kamu adalah Yuan Weigo, Ketua Yuan. Ya, aku adalah bagianmu. Aku tampar kamu dan kamu nggak melawan. Kamu tahu kenapa aku tampar kamu kan? Sapa dulu. Aku ibu mertua Grape. Gimana? Kamu baru pulang dari luar negeri. Nggak tahu aturan di Cina. Gimana manggil ibu mertua Grape? Halo sayang. Kerabat karena pernikahan. Tamparan tadi, aku manggil untuk ibu Grape. Aku tampar Grape atas namanya. Ini. Apa yang terjadi? Mau coba? Coba hari ini. Jangan pikir ini di rumahmu. Aku masih bisa jatuhkan kamu. Aku nggak akan melawan. Buktikan kamu tahu kenapa aku setuju. Oke, duduklah. Aku ada sesuatu untuk bilang. Duduk. Orang kaya ini, itu saja. Aku takut suatu hari aku nggak punya apa-apa. Kita awalnya nggak punya apa-apa. Kita miskin. Jadi aku nggak takut langit atau bumi. Hidup yang menyedihkan. Kamu mau apa dariku? Aku dengar kamu bilang begitu itu tidak sopan. Oh, begitu ya? Kamu masih khawatir tentang 2 tamparan yang kuberikan tadi. Kamu marah sekali ya? Ya sudah, jangan hindari tamparanku yang ketiga. Aku ingin memukulmu tapi kamu tidak bisa menghindar. Aku belum bertarung. Oke. Kamu juga memukulnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bilang saja. Awalnya aku ingin memarahimu. Tapi kupikir aku harus memarahimu. Terlalu murah untukmu. Aku harus tinggal di rumah dan mengutuk setiap hari. Jika kamu demam di pangkal telinga dan merasa cemas setiap hari, minum air dingin akan menyebabkan sakit gigi ketika kamu keluar. Itu berarti aku seorang nenek akan duduk di rumah dan memarahimu. Aku berpikir lagi. Apa gunanya aku memarahimu seperti ini? Aku memarahimu seperti ini. Apakah keadaan akan membaik untuk anggur? Kamu datang untuk anggur. Omong kosong. Aku tidak datang untuk anggur. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk menamparmu 2 kali. Kamu pikir Yuan Weigo. Kamu pikir aku meminta uang darimu? Ya atau tidak? Aku bisa memberitahumu. Meskipun aku miskin, aku hanya hidup yang buruk, tapi hidupku lebih berharga daripada milikmu. Kamu percaya? Aku mengenalimu apa yang kamu inginkan. Apa yang aku inginkan? Tidak heran putrimu membencimu. Apa maksudmu tentang aku? Kamu harus bertanya apa yang kamu inginkan. Apa yang aku inginkan? Aku juga tidak tahu apa yang aku inginkan. Aku ingin melewat Yuan Wang dan Yuan Xin. Aku menunggunya menghentikanku memberinya uang. Dia tidak ingin aku mengirim mereka ke luar negeri. Dia memarahiku. Apapun yang kulakukan dia tidak menghargai. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu kentut. Yuan Weigo. Apakah kamu layak mengucapkan kata cinta? Mereka tidak menghargainya. Mereka tidak menghargai. Apa yang kamu punya untuk mereka terima? Kamu bilang,
Kamu melihat anakmu sendiri bersujud di jalan. Pukul setengah mati, kamu tidak berani mengakuinya. Apa ini keadaannya? Aku tanya kamu, lebih dari 10 tahun. Kamu meninggalkan anak yang sakit bersama ibunya. Lelahkan dia sampai mati. Apa kamu sebut ini cinta? Kamu tidak berani mengakui anakmu sendiri di depanmu. Apa kamu sebut ini cinta? Apa yang mereka lakukan padamu? Yuan Wei Guo. Kamu ingin membuatku mati kesal. Kamu Zhang Xuing, aku sudah lama tidak berkelahi. Kamu memaksaku melakukannya. Aku? Dan sedikit keegoisan. Ini yang seharusnya kamu lakukan sebagai ayah. Kenapa kamu masih membantu? Bantuan apa? Ini tanggung jawabmu sebagai pria. Aku tidak pernah melihatmu bertindak seperti ayah. Harus punya hati nurani. Dunia. Aku juga punya kesulitanku. Kamu punya masalah kentut. Kesulitanmu lebih sulit daripada ibu anggur. Bisakah lebih sulit daripada anggur? Villa besar yang kamu tinggali. Kamu punya nama dan mobil. Kamu punya segalanya. Kesulitan apa yang kamu punya? Aku orang biasa dan tidak mengerti kesulitan yang orang kaya hadapi. Tapi aku tahu kasihan orang tua di dunia. Aku seorang ibu. Aku bisa mati untuk anak-anakku. Dan kamu? Apakah masalahmu lebih buruk daripada mati? Selain itu, apakah anggur membunuhmu? Anggur hanya ingin ketulusanmu. Jika kamu tulus, apakah anggur tidak bisa merasakannya? Aku sedang membicarakanmu. Kamu tidak tahu apa yang diinginkan anakmu. Aku tidak ingin memberitahumu lagi. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Grape dan Yuan Wang, kamu kenal mereka atau tidak? Aku mengakuinya tapi aku tidak. Tapi kamu ingin mengakuinya kan? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Lai Putao, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kita di sini untuk membuat mereka merasa tidak nyaman. Kamu hebat. Aku bekerja keras untuk mereka. Apa yang paling ku benci? Aku paling benci diremehkan. Yang paling hina adalah mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Yang paling tak tertahankan dan tidak bertanggung jawab. Aku tahu semua ini. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Terkait. Setiap orang yang bekerja di sini adalah mahasiswa, bahkan pernah belajar di luar negeri. Aku satu-satunya yang lulusan sekolah teknik menengah. Aku bisa bersikap tegas di depan mereka, tapi aku tahu dalam hati dibandingkan dengan mereka. Aku buta huruf. Tapi kamu tidak bisa melakukannya semalaman. Belajar semua hal ini. Kalau 1 malam tidak cukup, coba 2 malam. Kalau 2 malam tidak cukup, maka sebulan. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka meremehkanku. Ya Tuhan. Kita di sini untuk membuatnya merasa tidak nyaman, daripada membuat semua orang tidak nyaman. Selain itu, aku tidak bisa menerima gaji tanpa bekerja. Aku harus melakukan pekerjaanku dengan baik. Xiaolu, kamu juga. Kamu sekarang seorang manajer. Aku punya karyawan. Kamu tidak hanya harus belajar menjadi pemimpin, tapi juga menjadi pemimpin yang hebat. Ya Tuhan, apa itu? Sekarang kamu sudah di sini. Kita tidak boleh ditertawakan oleh mereka. Tidak boleh membiarkan mereka meremehkanmu. Kalau tidak, mereka akan memandang ibuku seperti mereka memandangku. Memandang Yuan Wang dan Yuan Xin. Aku harus bertanggung jawab pada mereka. Lu Dashi, lihat apa yang telah kamu lakukan pada mobilku. Aku bilang padamu, aku tidak akan menyelesaikannya dengan belum selesai denganmu. Jangan khawatir, aku pasti akan membantu kamu. Shinjo Changan Lori. Ibu, kenapa kamu pulang terlambat? Bantu aku tangkap Singson. Bukankah kamu akan merawat mereka selamanya? Lalu kamu harus terbiasa dengan kehidupan seperti ini mulai hari ini. Dashi, hari-hari ke depan akan seperti ini setiap hari. Anak itu lambat. Ibu bisa membantu kamu untuk 1 hari. Aku tidak bisa membantu kamu selamanya. Apa kamu bisa melakukannya?
Bicarakan besok lagi nanti. Ibu cepat masak untuk dua tuan ini. Baik. Sin beritahu Dashi apa yang ingin dimakan. Senang sekali kakak senior. Halo Dad Apostle. Oke, aku sudah bilang kamu berhenti menyemprot. Cepat Kak Dashi berhenti menabrak aku. Patuhlah. Semprot Kak Daji. Ayo kelihatannya enak. Penuhi tanganmu dengan itu. Jangan panggil aku kakak lagi. Jangan panggil aku paman. Bangun Kak, sudah cukup, jangan rakus. Kakak, apakah kamu tidak akan menghapusnya? Tidak usah dihapus lagi Kak, patuhlah. Ciuman tidak sakit lagi. Sayang, kemari dan dengarkan. Pemesanan antar makanan. Siapa yang memberikannya pada istriku? Ini milikmu. Sayang, biarkan aku mencobanya dulu untukmu. Bagaimana jika seseorang meracuniku? Gunakanlah dengan percaya diri. Kamu harus tetap makan. Kamu tidak boleh melewatkan ini. Bagaimanapun juga mereka akan mati kelaparan atau diracuni sampai mati. Aku tidak mau mati kelaparan. Enak. Ada. Aku ingin makan tulang ayam. Siapapun yang berkata begitu akan pergi makan malam. Aku akan memberitahumu setelah aku selesai makan. Kalau kamu tidak kurus dalam 2 hari. Ini disebut meteor set, peralatannya sudah ketinggalan zaman. Apa aku masih bisa memakannya? Hah? Enak ya? Makan lagi. Kamu tahu siapa yang nyanyi itu? Ini nggak bisa ditahan. Kapan main? Selesai. Rusa muda. Mau bawa apa pulang? Lan Butao. Kapan kamu merasa bahagia? Pokoknya setiap kali aku hangat di tempat tidur. Aku merasa bisa tidur nyaman. Sangat bahagia. Selain tidur, makan, dan pergi. Kapan mahasiswa benar-benar tidak bahagia? Mereka sudah kembali. Berhenti. Lihat, aku sudah menunggu kamu di sini lama sekali. Ibu. Dia ngapain di sini? Ayah bundarnya. Oke. Kamu belum makan malam. Ayo kita buat makan malam. Kalian berdua ngobrol yang baik-baik. Mari ngobrol yang baik-baik dengan mertua. Ibu.
Kembali. Ayo duduk dan ngobrol. Nggak ada yang suruh kamu berdiri. Kenapa kamu pulang terlambat? Kamu sudah bisa beradaptasi di hari pertama kerja. Kamu tanya aku sudah bisa beradaptasi di hari pertama kerja. Kenari. Aku sangat senang kamu datang kerja di perusahaanku. Aku ngapain di perusahaanmu? Kamu harusnya tahu banget. Kamu pasti berharap aku langsung hilang. Jangan bohong. Nggak sakit. Maafkan aku. Tolong maafkan ayah. Bagus. Beneran. Beneran. Asal kamu mengaku. Kamu selanjutnya selingkuh dengan perempuan lain di belakang istrinya. Kamu egois. Meninggalkan anaknya yang sakit dan putri kecilnya kepada istrinya. Biarkan dia menderita sendiri. Meninggal setelah menderita. Kamu pengecut. Untuk menjaga reputasi. Tidak berani mengakui skandal masa lalu. Aku bahkan tidak berani mengakui anak-anakku. Kamu harus memperlakukan anak-anakmu dengan penipuan. Asalkan kamu mengaku. Sekarang juga. Anggur. Aku akan mengatakannya untukmu. Itu tidak mungkin, bukan? Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Ada cara lain. Kamu tidak perlu mengakui apapun. Aku juga bisa memaafkanmu. Lihat mataku. Aku bukan putrimu. Yuan Wang bukan anakmu. Tidak ada hubungan antara kita. Asalkan kamu berkata, Yuan mau dan aku akan segera menghilang. Tidak akan pernah mengganggu hidupmu. Jika kamu tidak memberitahuku saat aku menghitung sampai 3, kamu tidak akan punya kesempatan. Mama kalian sebaiknya istirahat lebih awal. Kesal? Kamu ingin melampiaskan kebencianmu demi kebahagiaan. Bagaimana kamu mengutuk, seberapa keras kamu mengutuk, betapa kejamnya itu. Tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa mengubah fakta. Dia adalah ayah kandungmu. Itu ayahmu yang sebenarnya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk hidup seperti ini selamanya? Dia harus membayar harganya. Mama, kamu tidak mengerti bagaimana perasaanku. Jangan mencari dia lagi. Kamu ingin dia membayar harganya. Kamu bisa menghancurkannya dalam hitungan menit. Tapi mengapa kamu tidak melakukan ini? Kamu beritahu aku mengapa. Kamu tidak tahan. Kamu tidak tahan. Karena di hatimu, kamu masih mengakui bahwa dia adalah ayah kandungmu. Bukan begitu? Tidak. Itu terlalu murah untuknya. Ya? Maka kamu seperti kamu sekarang, membuat masalah di perusahaannya setiap hari. Dia khawatir setiap hari. Itu tidak murah untuknya, kan? Kamu melakukan ini untuk menyulitkannya. Atau apakah aku ingin membuatmu merasa buruk? Anakku, aku merasa seperti kamu merasa sangat tidak nyaman setiap hari. Kamu masih harus merawat Yuan Xin dan Yuan Wang. Kapan masa sulit ini akan berakhir untuk anakku? Kamu pikir ini terlalu sederhana?
Dengarkan nasihat ibumu. Akuilah itu kepada ayahmu. Dia di sini untuk membantumu. Ibu bisa merasa lebih tenang sekarang. Aku tidak pernah merawatnya sejak kecil. Bukankah dia hidup dengan baik? Sekarang meskipun ada lebih banyak penampilan asli dan bentuk asli, tapi aku juga punya kamu. Ibu jangan khawatir, aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Hidup dengan baik. Tapi kita tidak bisa membantumu melahirkan. Ibumu tidak pernah berbohong sepanjang hidupnya bulan ini. Bicarakan tentang ibumu. Ibu merasa tidak nyaman. Tahukah kamu? Autisme saudaramu itu turun-temurun. Ibu, apa yang kamu katakan? Aku sudah bertanya ke semua dokter, semua ahli. Mereka tidak bisa memastikan bahwa penyakit ini tidak turun-temurun. Artinya ini genetik. Aku takut jika kamu dan Daejeon memiliki anak dengan autisme. Aku minta maaf kepada ayah Dazhi. Jika tidak sakit, ibumu akan tahu bagaimana memberikannya padamu. Istriku sudah kembali. Bagaimana hari ini? Ayahmu muntah darah karena menghisapnya, kan? Yan Wang dan Yuan Xin sudah tidur. Apa yang harus dilakukan? Apa yang kamu lakukan? Istri-istri. Ayah buka pintu. Kamu mengirimku kembali kemana? Ambisi. Mari kita bercerai. Istri. Apa yang salah? Istri buka pintu. Ambisi. Aku tidak mau tinggal denganmu lagi. Kamu tidak bisa membantuku. Sayang. Ayahku dan aku sedang berdamai. Aku memulai hidup baru. Pergi. Kamu buka pintu. Kamu menjelaskannya dengan jelas pada aku bilang padamu, aku tidak akan bercerai. Kamu buka pintu. Istri. Berhenti berteriak. Lao Fang buka pintu. Jangan bangunkan Yuan Wang dan Yuan Xin. Pergi. Tidak ada gunanya menjadi tidak tahu malu. Aku takut tidak bisa menemukannya.
Ibuku benar. Kalau aku punya anak, dia juga akan autis. Apa yang harus dilakukan saat sedih? Nenek membesarkan Dazhi dan Xiaolu sendirian. Dia tidak menangis. Ibu kamu yang paling tahu. Nenekku dulu selalu mengomeliku untuk memberinya cucu. Ini keinginan terbesarnya. Aku merasa kasihan padanya. Kebaikannya padaku. Aku belum selesai dengan hidup ini. Ibu. Apa kamu takut saat melahirkanku? Ketika aku menikahi Dazhi, kamu bersumpah tidak akan pernah bercerai. Aku tidak ingin seperti kamu dan ayah. Tapi sekarang, aku masih akan mengikuti jalanmu. Ibu. Apa kamu takut saat melahirkanku? Bagaimana jika aku juga penyendiri? Lalu apa yang harus dilakukan? Itu. Apa kamu akan membawaku juga? Aku tidak perlu melalui itu. Aku akan tetap di dunianya sendiri. Memiliki kebahagiaanku sendiri. Dia tidak akan melihatmu. Lalu apakah aku bisa tidak tahu malu? Apapun kata-katanya yang menyakitkan, aku tidak akan peduli. Ibu kamu terlalu kejam. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Apa yang harus dia lakukan di masa depan? Dia akan tahu cepat atau lambat. Itu bukan yang seharusnya kamu katakan. Lalu siapa yang bilang? Siapa sih yang bilang ini padaku, Lu Dazhi? Kamu yang urus Yuan Xin dan Yuan Wang seharian kemarin? Kamu lebih tahu daripada aku. Bisa kamu urus mereka? Kamu bisa urus mereka sehari. Bisa kamu urus mereka selamanya? Bagaimana kalau kamu punya anak autis di masa depan? Keadaannya lebih parah daripada mereka. Bisa kamu tanggung? Kamu suka Yuan Xin dan Yuan Wang sekarang. Itu karena mereka bukan anakmu. Kamu kenal Ayah Grape? Kenapa kamu cerai dengan ibunya? Apakah ini dosa yang bisa ditanggung orang biasa? Aku tidak akan memaksa kamu untuk cerai dengan Grape. Tapi Dazhi, kamu harus pikir baik-baik. Punya anak di masa depan. Kalau kamu tidak mau anak seperti ayah Grape, itu dosa. Dazhi Xiaolu. Ibu tidak minta apa-apa lagi. Ibu hanya minta kamu jangan buat keputusan impulsif. Masalah ini bukan hanya urusan kamu sendiri. Ini menyangkut generasi berikutnya keluarga Lu. Kamu tahu, generasi berikutnya keluarga Lu. Ibu bersumpah di depan ayahmu. Ibu tidak bisa mengabaikan Grape apapun yang terjadi. Apa aku bilang biarkan dia? Kapan aku bilang lupakan? Apapun yang terjadi antara Grape dan kakakmu, apapun yang dia pikirkan tentangku sekarang, selama aku Zhang Xui masih hidup, aku tidak akan mengabaikannya. Kalian berdua harus pakai otak. Kalau mau bantu Grape, pikirkan bagaimana cara membantunya. Apa yang paling dia butuhkan? Apakah kalian? Atau ayahnya? Kalian bantu sebentar. Tidak bisa bantu selamanya. Oke. Tidak ada yang seharusnya mengganggunya. Biarkan Grape memikirkannya. Lakukan saja apa yang seharusnya kamu lakukan.
Tidur semalaman? Kenapa tidak berjalan dengan baik? Saya tidak punya hati nurani untuk menjadi orang baik. Tidak ada modal untuk membuat pengganti. Saya tidak bisa melakukannya. Dalam hal ini, saya mencoba sebaik mungkin untuk menghargai pendapatmu. Saya mengerti. Bagaimanapun dia adalah anakmu. Saya tidak bisa campur tangan. Kamu adalah ayahnya. Apakah kamu ingin kompensasi? Tapi, dia terlalu manja dan terlalu berbahaya. Jika kita menaruh nasib perusahaan kita di tangan, berdasarkan apakah dia bahagia atau tidak, saya tidak bisa melakukannya. Jika tidak ada yang terbaik dari keduanya, kamu harus membuat pilihan. Pilih. Apa yang harus dipilih? Pilihan? Siapa yang harus saya sakiti? Jika itu disimpan, kita. Itu pasti akan menyakiti anak saya. Mina lematkan Mirka. Kita akan menderita. Bagaimana saya bisa memilih? Siapa yang bisa saya sakiti? Jika kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi bagaimana kamu membantu orang lain? Saya tahu egois mengatakan ini, tapi bukankah orang lain egois? Bukankah anakmu egois? Apakah dia melakukan ini untukmu? Kamu terlalu khawatir. Tidak ada yang sempurna. Untuk banyak hal hanya Yibo yang bisa tahu hasilnya. Dulu saya egois memilih untuk melarikan diri dari kehidupan seperti itu. Saya telah menyakiti mereka. Jika kamu tidak bercerai, bagaimana kita memiliki keluarga seperti sekarang? Jika kamu tidak bercerai, bagaimana kita bisa memiliki karir yang cemerlang seperti sekarang? Jika kamu tidak bercerai, bisakah kamu jamin keluarga kamu akan bahagia? Bisakah kamu menjamin bahwa putrimu tidak membencimu? Bisakah kamu menjamin bahwa kamu tidak akan menyesal? Tidak ada tapi-tapi, karena kamu sudah membuat pilihanmu 17 tahun yang lalu. Pusat lingkaran. Sarapan Yuan Wang. Siang di pusat lingkaran. Makan siang lukisan asli. Saudari Bodhisattva benar-benar seperti ibuku. Ibu juga seperti ini. Kakak Yan Wang sudah bangun. Aku harus menutup pintu saat ke toilet. Aku pergi bekerja. Kamu di rumah. Aku akan mengunci pintu. Kamu tidak bisa keluar. Tunggu aku di rumah. Kamu bisa nonton TV. Bintang-bintang kamu bisa main teka-teki. Minum air di gelas. Makan siang ada di meja. Aku akan kembali siang nanti. Tuan Yuan kamu adalah saudaraku. Kamu harus menjaga Sin Sin dan Sing Sing. Kamu juga sangat pintar untuk membantu kakak Yuan Wang. Sekarang hanya kita bertiga. Kamu harus membantuku. Mari bekerja sama. Hidup dengan baik.
Yang mulia, kamu baik-baik saja. Baiklah, aku pergi bekerja. Selamat tinggal. Turunlah. Kamu. Aku sudah datang sejak lama. Bawakan mereka sarapan. Mereka sudah sarapan pagi. Kalian bersenang-senang. Mereka bertiga ini. Jika aku benar-benar bisa hidup seperti ini sebentar, kami membantu anggur. Tapi bagaimana jika aku tidak bilang? Bagaimana bisa kamu seorang pria dewasa begitu rewel? Bahkan tidak sebaik manusia anggur. Manusia anggur mengendarainya pergi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Selain itu, jika dia tidak bisa menahannya lagi, dia berdamai dengan ayahnya. Ini cara terbaik. Jangan buat masalah. Pergi nonton TV. Lihat baju jatuh. Guru Mo. Saya ibu mertua Grape. Masih awal. Masih awal. Yang tadi sepertinya benar itu kau tahu. Gadis itu, ayo kita lihat. Dia sangat rajin dan jauh lebih cantik daripada di TV. Apa yang kamu lakukan? Sudah larut malam dan kelas bersih-bersih belum Ambil selesai. itu cepat. Saya telah menyusun intelijen pasar untuk produk 3D. Dikirim ke email Anda. Ini rilis pemerintah terbaru yang Anda inginkan. Kebijakan industri dan informasi sektor informasi. Ini pengenalan produk yang Anda butuhkan. Juga ada perencanaan komprehensif untuk produk serupa, termasuk perencanaan harga, perencanaan kemasan, perencanaan penjualan, dan perencanaan ekstensi. Saya mengumpulkan 5 rencana promosi untuk produk serupa. Lihat apakah cukup. Jika tidak cukup, saya akan mencari lagi. Oh, saya akan segera. Apa pekerjaan Anda hari ini? Apa? Dia sudah menyelesaikan semuanya. Tapi kemarin dia tidak mengerti apa-apa.
Saya pikir departemen pemasaran adalah pasar sayur. Han Peijia. Anda meremehkannya. Di mana Morie? Dia belum datang bekerja. Kali ini kesan HD 3D adalah tugas utama kita. Semua orang ingat. Oke, mari kita selesaikan hari ini. Apa semangat kita? Harga diri dan kepercayaan diri. Lihat kalian semua cemberut. Apa semangat kita? Diri harga diri mandiri-mandiri. Lihat apa yang ibumu lakukan. Apa namanya? Oh, saya pikir kamu lucu. Benar-benar. Kamu yang paling lucu selain bos saya. Bos wanita-wanita itu ingin menggoda saya. Belikan aku secangkir kopi dan aku akan memberitahumu. Hehehe, ada apa denganmu? Yuan Fang. Sin, kamu buang air di celana. Kak Yinging tidak mau membuka pintu, aku ingin buang air besar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak akan membantu membersihkannya sebentar lagi. Tidak ada urusan, tidak ada urusan, tidak ada urusan. Aku baik-baik saja, biarkan dia berkata tidak apa-apa. Aku hanya ingin membunuh Douluo. Aku hanya perlu ke toilet. Kakak, aku tidak mau menyingkir. Kakakku menyingkir. Aku hanya ingin ke toilet. Kenapa Anggur ingin bercerai? Bisakah kamu tidak bertanya ini? Kamu selingkuh. Ini tidak bisa dikatakan. Aku tidak memberitahu siapapun. Besok kakak ipar akan baik padamu, tunggu saja. Halo Ketua Yuan. Manajer Liu. Sebungkus kopi tolong. Baik. Zaiwen. Hai. Kamu sangat akrab dengan Manajer Lu. Baik. Aku dengar kamu bekerja di departemen pemasaran. Apakah kamu masih terbiasa? Baik. Baik. Aku pergi bekerja. Baiklah, tidak. Oh, kalau begitu sampai jumpa. Oh, Manajer Liu, apakah kamu punya waktu? Satu-satunya yang tersisa adalah waktu. Silakan duduk. Terima kasih Ketua.
Meneer Lu. Aku tidak menyangka kamu hanya di sini selama 1 hari. Semangat para karyawan di sini sudah sangat meningkat. Sekarang kamu mengelola dengan baik. Inilah tujuan kita. Dulu aku mengelola puluhan orang. Oh. Lupakan, jangan bicarakan itu lagi. Ini jurusanku. Jurusanmu adalah manajemen dapur. Oh. Tidak heran kamu meneer cantik. Lebih terkenal dari aku sang ketua. Benarkah? Aku hanya meneer kecil jauh kalah dari ketua kamu. Gadis cantik, oke. Hah? Ya, aku sudah menghibur departemen HR. Mereka akan segera membawa kamu ke sana. Tentang gaji kamu. Ada juga insentif ekuitas manajemen. Insentif ekuitas manajemen. Aku manajemen. Tentu saja. Tapi kamu harus siap mental. Mungkin tidak jauh lebih banyak dari pengalaman pendahulu kamu. Berapa gaji mantanku? Gaji tahunan plus hadiah ekuitas. Mungkin sekitar 1 juta. Tentu saja, kamu mungkin berpikir itu sedikit kurang berdasarkan kemampuan kamu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku baru saja datang ke sini. Kecil-kecil. Jadi begitu? Bagus. Atas nama Dewan Direksi, aku menyambut kamu untuk bergabung. Terima kasih, Ketua. Duduk, duduk, duduk. Tujuh hari lebih lambat. Letakan. Bersama aku. Sin. Tidak bermain lagi. Sudah waktunya tidur. Sin. Hehe, jadi berantakan. Mari tidur siang. Bangun. Wow, itu luar biasa. Minum. Aku akan tidur siang. Oke, waktu untuk tidur siang. Aku akan bekerja dan segera kembali. Kakak iparku menerimanya. Bolehkah aku bicara dengan kamu? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi aku tidak punya niat jahat terhadap kamu. Aku membenci kamu dan kamu juga membenci aku. Ini juga benar. Itu bagus. Lalu percakapan antara kita tidak perlu sembunyi-sembunyi. Tentu saja. Ini C. Kamu isi angkanya. Aku tahu kamu akan memberitahuku. Uang tidak penting bagimu. Tapi salah. Uang penting bagiku. Uangmu tidak penting bagiku.
Cepat simpan. Hati-hati, aku isi jumlah besar dan menyumbangkannya untukmu. Kamu akan marah. Ayahmu, hati-hati, mungkin ada yang menguping di dinding. Jangan biarkan siapapun mendengarnya. Apakah itu cara yang tepat untuk berbicara denganku? Marahlah jika kamu mau. Jangan tahan senyum palsumu. Terlalu lelah, aku merasa tidak nyaman melihatnya. Anggur? Aku tidak ingin menjelaskan masa lalu. Sekarang kita harus lakukan. Aku ingin solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Jangan biarkan siapapun terluka. Terbaik untuk kedua belah pihak. Mo Hui, jangan berbohong, tidak perlu. Kamu sangat membenciku sekarang sampai gigiku gatal. Bagaimana aku bisa cantik? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kita sudah melukai kepala kita. Bahaya apalagi yang bisa terjadi, tidak masalah. Kalian harus berhati-hati. Jangan sampai terluka. Anggur? Tolong jangan mengganggu saya. Perhatikan poin kontrol sikap. Jangan mengganggu saya. Saya masih muda dan impulsif, saya tidak bisa mengontrol mulut saya. Kami tidak ingin ada yang terluka. Bukan begitu. Mu Hui, bicaralah denganku saat kamu sudah memutuskan. Kamu harus berhati-hati saat berurusan denganku. Jangan biarkan aku tahu. Ziwe, mengapa Raja Naga Ziwe ingin melihatmu? Bahkan tidak marah sampai mati. Kakak ipar, ada apa denganmu? Dia membuatmu marah. Bisakah kamu diam saja? Oke. Adik ipar. Aku rasa begitu. Hal buruk ini dilakukan oleh Old Squid sendiri. Aku menyentuh bokong ayahmu dan Molly. Aku rasa mereka semua orang baik. Komunikasi yang sangat baik. Apa yang mereka katakan padamu? Tanpa? Tidak ada. Bicara tentang pekerjaan. SST, ini terutama karena kemampuan kerjaku yang mengesankan mereka. Aku rasa aku seorang manajer profesional. Adik ipar, aku juga rasa aku punya bakat untuk menjadi manajer. Rusa. Kamu harus tetap jernih pikiranmu. Jangan terlalu besar mulut setelah dipuji beberapa kata. Aku bilang padamu, mereka semua orang jahat. Jangan tertipu oleh mereka. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Kamu harus berpikir sebaliknya dari apa yang kamu katakan. Kamu mengerti? Berpikir sebaliknya. Aku memperingatkanmu, Lucia Olu. Jangan dibeli oleh mereka. Oke, ayo kita sibuk. Tangan, adik ipar. Mama membuat makan siang untukmu. Dia bilang kamu terlalu sibuk untuk makan. Maaf adik ipar. Sebenarnya aku merasa sangat menyesal untukmu. Dia bilang itu untuk membuatmu dan ayahmu berdamai. Dia tidak tega berpisah dengan menantu yang baik sepertimu. Dia hanya sedikit bingung. Feudal. Selain itu, kamu tidak bisa punya anak. Aku berhasil untukmu. 2 sudah cukup. Jangan punya horoskop lain. Babi, kamu harus melahirkan 2 anak lagi. Terima kasih. Jangan khawatir, aku tidak marah pada mamaku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Rusa. Kami belum pernah menjadi seorang ibu. Aku tidak mengerti bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Warisan ini mungkin bukan hal besar bagi kami. Ini juga sangat jauh. Tapi bagi ibuku, ini lebih penting daripada hidupnya. Kepribadian wanita tua itu membuatnya mengucapkan kata-kata ini. Betapa kusutnya hatiku. Mu Laoshi, Anda di sini. Jauh sekali, silakan datang jauh-jauh. Seperti yang Anda katakan, banyak tetangga saya telah dipanggil ke sini. Anda jelaskan kepada mereka apa itu autisme.
Ketika mereka bertemu diri mereka yang sebenarnya di jalan nanti, bersikaplah baik kepada mereka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ya? Anda baru saja memanggil saya. Anggur tidak pergi ke Amerika. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa memberitahumu. Ceritanya terlalu panjang. Mari kita pergi ke Kilas dulu. Aku akan memberitahumu perlahan nanti. Ada yang terjadi, ada yang terjadi, ada yang terjadi. Ibuku mengatakan bahwa tetangga kita yang bernama Anggur. Ada yang terjadi, ada yang terjadi. Turun dengan cepat. Ini mobil ketua. Master Chen yang menyetir. Gadis yang bersujud ini sangat sombong. Itu mobil ketua. Apa hubungannya dengan ketua? Apa hubungannya? Aturan tak tertulis di tempat kerja. Apa saja aturan tak tertulis di tempat kerja? APA yang kamu tahu. Dia adalah putri ketua. Yang mana itu? Apakah ini pertanyaan? Dia adalah ketua. Oh. Kakak iparku ternyata seorang selir. Xiao Dong ngebutlah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan cepat. Tolong, 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 tolong. Siapa Azhi? Dia adalah setan. Siapa ini? Tolong. Ingat. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak, Sin-Sin, jangan menangis lagi. Sin-Sin. Sungguh. Walnut, jangan khawatir. Ceritakan sesuatu pada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Terima kasih, Walnut. Kukira itu King. Kenapa kita tidak pergi dulu? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dia adalah ketua dewan. Yang itu, kamu bilang nyonya. Ada yang tahu di mana Anggur?
Tidak perlu naik helo. Di mana anggur? Kamu tahu? Tidak tahu. Ada apa? Anggur tidak datang kerja siang ini. Aku dengar dari staf di bawah bahwa Anggur pergi dengan mobil ketua. Ada apa lagi? Juga ada beberapa rumor. Bicara tentang Anggur dan ketua. Pergi dan lakukan apa yang kusuruh. Keluar. Rekrutan baru.